Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya lagi sama Aang Sobandi. Hai. Salah satu petani kopi di Kabupaten Karawang yang saya kenal ya. Beliau petani kopi di mana? Kalau saya sih di Gunung Sulah. Di Gunung Sulah, Kebon. Kecamatan Pangkalan, Desa Badalasari. Itu teh kebun sendiri atau ngolah barang? Yang sendiri ada, yang kerjasama dengan petani yang lain ada, kayak gitu. Soalnya jarang mun saya interaksi jeung customer, terus pembeli kopi mun bawa kopi Karawang. Emang Karawang ada kebun kopinya katanya. Sebelah mana ya? Can ararapal teh Ang. Ya rata-rata pasti sih, karena kan Karawang di luar itu terkenalnya dengan kota padi. Ya, kota padi dengan kota industri kalau sekarang. Nah, sebenarnya emang dari dulu juga udah banyak sih kalau kebun kopi itu udah 20 tahun yang lalu, bahkan dari nenek-nenek saya lah. Karena kalau dilihat dari sejarahnya sendiri, itu Karawang menjadi bagian terpenting dari perjalanan kopi Indonesia maupun di kopi dunia ya, kopi dunia. Karawang. Ya, kalau dari sejarahnya, karena di beberapa disebutkan dulu zaman VOC itu ketika kopi menjadi komoditas yang dikuasai oleh para pedagang Arab. Ya. Nah, VOC ini berpikiran dia ingin menyaingi untuk menguasai perdagangan kopi pipilun Arab. Maka didatangkanlah kopi itu dari Yaman. Oh bukan, dari daerah India, dari pegunungan Malabar di India, itu dibawa ke Batavia, ke Jakarta. Tahun 1696 lah kalau nggak salah itu ya. Di sana dikembangkan, di Batavia ini daerah Jatinegara kalau nggak salah. Terus kena hama akibat dari kena letusan gunung berapi kalau nggak salah, atau gempa ya. Ada musibah gempa waktu itu. Nah, selanjutnya pengembangannya itu karena komoditas ini seksi ya, saat itu sangat menjanjikan lah, baru. Baru gitu, banyak peminatnya. Kopi itu di Eropa itu sangat banyak peminatnya gitu. Maka Gubernur Belanda ini concern terhadap penelitian kopi ini. Nah, dikembangkanlah, dikirimlah kopi-kopi yang tadi dari Yaman itu kan udah ada buahnya nih. Dibawa ke Karawang. Salah satunya ke Karawang. Salah satunya ke Karawang dan ke Cirebon, ke daerah-daerah pinggiran pantai. Karena yang dibawa ini jenisnya kopi Arabica. Kopi Arabica ini kan harus tumbuh di dataran tinggi. Sedangkan dibawanya ke dataran rendah. Di Cirebon dan pantai-pantai jalur utara itu kan rendah. Itu tidak berhasil. Terus inisiatif dibawa ke dataran yang lebih tinggi, yaitu bukit-bukit di Karawang, bertandingan sama pegunungan Sanggabuana. Nah, di situ baru berhasil. Dari situ baru menyebar ke Priangan, ke Bandung, ke Cianjur. Oh, jadi kebun kopi kan kita kenal mah Garut, Bandung. Malah lebih dulu teh Karawang mungkin ya. Itu penelitiannya, pusat penelitian dari VOC itu sebelum dibawa ke Bandung, ke Garut, ke Cianjur, itu di Karawang dulu. Nah, bahkan dari bibit dari Karawang ini hasilnya ini dilaporkan ke Amsterdam oleh VOC, itu dibawa, dan dari sana baru menyebar ke daerah-daerah
Amerika Selatan lah. Itu yang sekarang terkenal banyak kan. Oh iya, di kopi Brazil, Honduras. Honduras dan lain sebagainya. Itu dari Amsterdam, itu sebenarnya dari penelitian kopi yang di Karawang. Ini. Nah, kalau lihat dari literaturnya ya yang saya baca gitu. Nah, dari situ kita mempunyai peranan penting sebenarnya Karawang ini. Kenapa hilang, tidak terkenal ya sampai sekarang kopi Karawang sendiri ini mati suri. Karena apa? Karena sesudah masa penjajahan kolonial Belanda itu para petani kita lebih concern kepada pertanian padi. Padi ini sangat baik. Jadi kopi-kopinya hanya sebatas buat pagar, buat halaman, buat dikonsumsi sendiri aja, nggak buat untuk produksi besar-besaran gitu ya, untuk dijual, nggak kayak gitu. Nah, ini sebenarnya menjadi bagian budaya kopi ini bagi orang-orang tua kita dulu gitu ya. Kalau ada yang nginep, ada yang kemalaman, kalau dulu kan nggak ada hotel ya. Jadi biasanya kalau malam itu ya disuguhannya dengan kopi. Kopinya khas, kopi-kopi yang ditanam oleh penduduk sekitar sini gitu, seperti itu. Jadi udah bagian dari budaya lah kalau kopi di Karawang ya khususnya. Nah, ada sih sekarang ini mungkin gelombang-gelombang pertanian kopi itu di sekitar tahun 2000-an lah ya. Dari 99 tahun 99 sesudah Krismon lah. Itu banyak yang transmigran penduduk di Karawang nih ya, yang transmigrasi ke Lampung, ke Sumatera, ke Kalimantan gitu. Mereka pulang ke sini membawa bibit kopi. Nah, dari situ mulai bergeliat lagi. Nah, ya perkebunan kopi sekarang yang paling tua itu yang saya lihat itu ya tahun 2000-an lah. Tahun 99 sampai 2000-an. 20 tahun di Karawang. Di Karawang. Kalau Aang udah berapa lama nih? Kalau jadi petani? Kalau saya sih apa gitu? Dulunya itu ya wira swasta sama. Kita dulu sih pernah beberapa kontraktor lah disebutnya ya. Kita mengerjakan berbagai proyek. Ada proyek swasta, proyek nasional ada yang di Tangerang tuh. Nah, saya juga memegang proyek karena sekarang lebih tertarik ke dunia kopi. 4 tahun yang lalu itu setelah selesai proyek dari Tangerang, saya beralih untuk bertani kopi. Tahun 2016 lah. 2016 akhir. Awal-awal kopi susu kedai-kedai naik ya? Oh ya, pas. Itu sih ceritanya sih karena hobi saya itu berburu. Saya sering menginap ya di rumah petani. Nah, pada suatu waktu itu petani mengeluh bahwa hasil panen kopinya itu nggak ada yang beli. Itu ceritanya. Jadi saya kepikiran bagaimana cara membantu ya, karena kan setiap saya sudah seperti menganggap keluarga lah dengan para petani tersebut. Ya saya coba bantu cari-cari, googling bagaimana cara mengolah kopi, karena kan nggak mungkin kalau kita ngejual hasil dari petani langsung, itu ya itu akibatnya kurang laku lah ya, kurang laku, nggak ada peminatnya gitu. Makanya saya coba untuk roasting sendiri, saya grinder sendiri, bubuk sampai ke produk yang sudah siap seduh gitu. Sampai sekarang sih yang paling banyak yang saya jual yaitu yang kopi-kopi yang siap seduh aja gitu. Siap seduh. Nah, dari proses pasca panen, setelah panen teh apa aja sih yang dilakuin sama para petani di Karawang gitu? Proses pasca panen lumrahnya kalau di Karawang itu masih tradisional ya. Belum tersentuh teknologi lah, belum tersentuh dengan pengelolaan yang baik sebenarnya gitu ya. Ada beberapa, baru sekitar 3 kelompok tani aja. Kalau saya hitung ya, perkiraan dari perkebunan kopi di Karawang itu ada 800 hektar perkiraan ya. Ini data dari beberapa teman yang ada di pertanian, itu menempati ya kebanyakan di tanah-tanah perhutani lah, tata negara itu, di lereng-lereng pegunungan, perbukitan, pertanian gitu ya. Nah,
ada beberapa kelompok yang sudah mengelola pasca panennya dengan baik. Seperti di Pedasari ada Maju Mapan, kelompok Maju Mapan yang paling pertama. Terus ada Akar Kopi di Mekar Buana gitu. Kalau saya secara pribadi ya hanya mengelola yang saya bisa aja gitu kan, sekitar 5 kintal lah gitu. Ya per tahun. Per tahun 5 kintal. Nah, kalau untuk saya pribadi ya. Kalau untuk semuanya itu ya, kalau komoditas, kalau kopi itu seluruhnya bisa menghasilkan 800 tonan mungkin ya. Nah, dari 800 hektar itulah kemungkinan ya 800 tonan ya, paling minimal per tahun tuh. Nah, dari sekian banyak kopi itu yang paling lumrah itu ya proses panennya asalan. Asalan tuh kayak gimana tuh? Asalan itu ketika masa panen, petani kita gak mau ribet, ribet mereka itu. Jadi mereka pengennya cepat panennya, cepat prosesnya, cepat lakunya, cepat jadi duitnya. Walaupun tidak sesuai sebenarnya, jadi murah. Mereka petik, kalau ada matang yang merah itu 4 atau 5 dari satu bonggol itu mereka babat semua, mereka petik semua, terus dimasukkan ke karung, ditunggu supaya agak lembek lah, busuk ya, terus dijemur biar cepat. Karena kan kalau dijemur langsung, petik langsung jemur itu bisa sampai 15 sampai 30 hari prosesnya. Tapi kalau dilembekin dulu, diendapin dulu di dalam karung, nanti kan agak busuk luarnya tuh. Terus dijemur cepat, dia bisa seminggu gitu. Mereka ngambil cepatnya aja, simpel gitu. Ada beberapa yang baik gitu, tapi masih sedikit lah ya, sangat sedikit sekali gitu. Mungkin di bawah 1% dari seluruh petani itu yang udah mengelola dengan baik gitu. Saya harap sih kedepannya ya meningkatkan petani kopi yang mau ikut dengan pengelolaan kita yang baik dan benar cara mengelola pasca panennya gitu. Karena otomatis nanti kalau pasca panennya sudah bagus ya harganya juga naik juga gitu. Dan kadang biar masuk ke kedai coffee shop itu permintaan mereka harus benar-benar kopi yang spesial ya. Betul. Kebanyakan sih kalau yang saya alami ya, pengalaman kopi shop itu harus grade 1. Grade 1 itu minimal kadar airnya itu di bawah 11% kadar airnya. Terus tidak boleh ada defect itu nggak boleh kena hama, nggak boleh cacat. Bentuk bijinya masih sempurna gitu, petiknya petik merah, dijemurnya nggak di tanah langsung gitu ya, di atas lah minimal, atau di coran gitu, atau pakai greenhouse kayak gitu. Nah, ini sangat sedikit yang bisa kayak gitu di Karawang. Kalau Bandung dan daerah Jawa Barat lainnya mungkin udah banyak ya. Ini karena belum masuk aja di bidang pertanian kita untuk membina mereka, belum masuk, belum konsen benar-benar gitu. Padahal potensinya sangat besar sebenarnya. Bahkan beberapa teman itu mereka membandingkan cita rasa kopi Karawang Robusta ya, yang paling banyak itu Robusta itu lebih strong sebenarnya dari kopi-kopi yang lain. Apalagi kopi, bukan membanggakan diri ya, cuma pengalaman aja beberapa katanya. Saya juga sih bukan ahli dari cita rasa gitu. Katanya kita lebih strong, kopinya lebih kuat gitu, rasa kopinya yang Karawang kalau diolahnya dengan baik. Ya seperti itu. Oh iya nih, kan tadi ngomongin robusta. Jenis kopi di Karawang tuh ada apa aja, Ang? Kopi Karawang, kalau di kopi Karawang lengkap. Yang saya tahu ya, lengkap. Dari 3 jenis kopi dunia yang terkenal ya. Itu kan ada kopi Arabica, kopi Robusta, kopi Liberica. Dan katanya sih ada Excelsa, tapi belakangan ini Excelsa itu jadi salah satu varietas dari Liberica ya. Jadi tetap ada 3 aja. Nah, di Karawang ini uniknya itu ada semuanya.
Di mana aja daerahnya? Robusta di mana, Arabica di mana? Kalau Robusta itu merata ya. Dari saya pernah ke Telaga Sari ada pohon kopi Robusta. Terus di Kuta Tandingan juga ada, di gunung juga banyak. Nah, paling banyak emang Robusta karena cocok lah dengan kondisi Karawang gitu. Nah, yang unik itu ada juga Arabica. Arabica beberapa sumber atau beberapa petani. Arabica katanya nggak bisa tumbuh di dataran Karawang, kurang baik. Kalau dari segi pertumbuhan, ya kurang baik betul. Tapi sebagai apa ya? Kalau saya sih koleksi aja, koleksi aja, tidak dikembangkan dengan banyak gitu ya untuk komoditas jual, enggak. Ada beberapa tani yang dikasih tanam kasih jenis Arabica, mereka tanam terus tumbuh dan berbuah gitu. Yang saya hitung sih cuma ada 1000-an pohon lah ya kalau satu Karawang itu. Nah, yang 1000 pohon ini emang sengaja kita ditanamnya di puncak gunung yang suasananya masih dingin ya. Kita berharap sih tahun sekarang ini belajar berbuah. Kemarin saya pernah kontak dengan petaninya itu, harusnya sekarang itu udah mulai merah, tapi berhubung kena pas berbunga itu kena kemarau, jadi sekarang baru berbuah aja, masih hijau-hijau gitu. Kayak gitu, baru belajar berbuah gitu. Nah, terus berbuah proses dari bibit sampai berbuah, saya juga mau belajar jadi petani kopi gitu. Dari proses bibit sampai berbuah teh berapa lama? Kalau dari bibit yang biji ya, semayan biji itu sekitar 3 tahun. 3 tahun. Nah, dari tanam kita tanam ke tanah itu 3 tahun dia udah mulai berbuah. 3 tahun. Nah, udah 4 tahun dia udah maksimal berbuahnya. Nah, terus buat sharing mun ambeh kaharti gitu nya, mun sudah ambeh kaharti si kopi nanti orang kudu boga sabaraha tangkal, jadinya per pohon berapa kilo. Kalau untuk hitungan itu setiap petani berbeda-beda ya, tergantung dari, saya lihat sih di lapangan itu tingkat kesuburan tanahnya, baik enggaknya tanah tersebut. Tapi rata-rata di Karawang? Kalau di Karawang saya sih nggak ngitung pohon ya, nggak ngitung pohon, kita belum sampai detail sampai ke penghitungan seperti itu untuk Karawang ya. Cuma Karawang ini di daerah gunung khususnya itu mereka nanam kopi, satu orang itu bisa sampai 1,5 ton. 1,5 ton. 1,5 ton. Nah, biji ceri merah? Enggak, udah green bean. Udah green bean. 1,5 ton. Nah, itu nggak bisa kalkulasikan detailnya dari pohon berapa pohon. Masalahnya mereka nggak seragam mengurusnya gitu. Ada yang pohonnya banyak tapi hasilnya sedikit gitu, karena kan mereka nggak fokus. Ada yang pohonnya sedikit tapi hasilnya banyak, ya mereka konsen dirawat dan lain sebagainya gitu, dipupuk, dibersihkan, terus dikasih insektisida buat nggak ada hama gitu. Ya, kayak gitu sih sebenarnya. Cuma kita masih ya sekitar gitulah 1,5 ton per petani itu. Terus Aang masarin kopi Karawang nih ya, dengan produk Aang teh udah sampai mana, Ang? Kalau memasarkan ya, pangjauhna gitu. Pangjauhna, kalau pangjauhna sih banyak yang udah di luar negeri juga yang oleh-oleh kayak gitulah, sebatas oleh-oleh. Terus ada yang coba, nih temen saya pengen ke luar negeri mau oleh-oleh buat Karawang apa, nah, ada kayak gitu sih. Tapi kalau untuk penjualan online itu ya daerah Jawa, Sumatera, Kalimantan pernah lah, Palembang pernah ada yang beli-beli kayak gitu. Mungkin mereka kolektor kopi lah, pengen ngerasain original Karawang kayak gimana gitu kan, aneh. Kayak aja kopinya rasa beas gitu. Kopi rasa
Ya tetap aja sih. Tapi emang beberapa ada yang unik ya kalau di Karawang ini ya, spesialnya seperti Liberica nih. Liberica, kita bicara Liberica khusus di Karawang itu paling banyak di Kuta Tandingan. Kuta Tandingan itu belakang KIC Surya Cipta. Di Ciampel gitu. Itu kawasan Kuta Tandingan. Nah di situ karena udaranya panas dan airnya agak susah, maka kopi yang cocok di situ ya kopi Liberica. Kuat dia. Nah ini cita rasanya berbeda dengan kopi-kopi yang lain. Yang lebih menonjol di kopi Liberica ini ya aroma nangkanya itu. Liberica Kuta Tandingan itu nangkanya sangat strong, kuat, jelas banget lah gitu. Ya bahkan si aroma nangka teh nggak cuma kecium yang udah sering kopi banget gitu, yang awam diseduhin Liberica, kok ini ada beda nangkanya gitu. Beda, bahkan awam pun tahu gitu. Bisa membedakan. Emang perbedaannya jelas sih kalau untuk Liberica dengan Robusta ya. Perbandingan dari rasanya gitu, karena Liberica itu ya lebih ada fruitynya, ada rasa buahnya gitu. Nah kalau untuk Robusta yang spesialtinya itu di kita ada namanya kopi Purnama. Robusta Purnama. Kenapa disebut ada Purnamanya? Ini unik nih sebenarnya ya. Purnama ini diinisiasi oleh komunitas kopi gunung yang saya baca ya, dan tanya-tanya ke teman-teman di sana gitu. Ini yang saya tahu Mang Idim, kalau nggak salah Mang Idim, dia yang prosesor kopi Purnama. Jadi menurut dia Mang Idim orang Karawang. Dia orang Mentalsari. Kebun kopinya di Gunung Sulah. Ya produknya kalau dia namanya dengan kopi Sangga Buana gitu ya. Dia karena awal inisiator lah, dibina oleh komunitas kopi gunung, dan dia mempunyai ciri khas produk yang berbeda dari yang lain ya, dari pasca panennya ya. Jadi kopi Robusta ini dipetik merah hanya di bulan Purnama Pul. Berarti antara tanggal 13, 14, 15. Dan itu pun dipetiknya bukan siang hari, malam hari. Pas ada bulan benar-benar. Nah itu dia pakai senter malam-malam sampai jam 2 kadang dia itu metik untuk yang merahnya aja ya. Nah dia proses, terus sampai green bean, sampai roast bean dijual. Perbedaan pas Purnama dan metik hari biasa teh emang ada bedanya? Yang saya pernah coba lah ya, secara pengalaman pribadi gitu, emang dari kopi Purnama ini berbeda dengan rasanya, berbeda dengan kopi Robusta yang biasa, yang panen biasa gitu ya. Entah apa gitu. Tapi kalau dari penjelasan Mang Idim dan teman-teman di sana, jadi ini unik sebenarnya ya. Jadi ada sebuah kisah masa lalu lah kalau menurut mereka itu bandel-bandel waktu kecilnya itu sering ngambilin buah tetangga. Nah, mereka pengalaman kenapa gitu buah-buahan yang dipetik pas bulan purnama itu selalu akan terasa lebih enak dari buah yang lain gitu. Mungkin lebih enak mage eta teu meuli ang. Bisa jadi. Maka pengalaman mereka itu diaplikasikan ke proses pasca panen. Nah, kayaknya ini kalau kopi kita proses dengan seperti ini pas bulan purnama gitu berbeda gitu. Dan ternyata ya benar berbeda gitu. Lebih enak kalau menurut saya ya pribadi itu lebih enak. Ya emang jelas kalau purnama ini pasti lebih mahal harganya sih. Karena perlakuannya sama bulan purnama paling 3 hari. 3 hari gitu. Pas proses panen itu 3 bulan, berarti purnama hanya 3 kali dia. 9 hari. 9 harian dia ngambil. Dan emang nggak banyak sih, paling cuma berapa kintal aja per tahun gitu. Saya dulu pernah waktu akhir musim kayak gini nih. Stok udah pada habis, saya minta purnama ya nggak dikasih, emang nggak ada, udah nggak ada, sedikit lah. Terus nih kapan nih bisa main-main ke kebun Aang? Kalau untuk main sih
kapan aja boleh kalau untuk main mah. Kalau bisa makan pas panen raya, bener-bener panen raya tuh bulan apa, Ang? Kalau Biar teman-teman panen tahu nih. raya sekarang, saya lihat sih kemarin ke kebun harusnya biasanya kita itu di pertengahan bulan puasa udah mulai panen. Tapi sepertinya kalau saya lihat sekarang itu mundur. Jadi nanti mungkin setelah lebaran. Setelah lebaran Saya mulai panen perkiraan ya. Mulai panen pertama kopi ya di pertengahan bulan Syawal lah perkiraan. Nah nanti insya Allah ya kalau diizinin kita main ke kemana? Ke Gunung Sulah di Pangkalan di Loji. Nah terus dulu nih pas ada event saya pernah dikasih kopi lalai. Itu apa? Kopi apa? Oh ya saya ingat. Kopi kalong kalau saya bilangnya kopi kalong. Kopi kalong ini saya sih dulu pernah baca di Trubus ya, majalah Trubus. Itu ada inovasi semacam pasca panen yang alami dengan binatang ya. Yang kita kenal mungkin kopi luwak ya. Iya, kopi luwak. Kopi yang matang-matang dimakan sama luwak, terus prosesnya dikeluarkan dan kita jemur, proses demikian rupa jadi kopi luwak. Nah, kalau kopi kalong ini yang saya baca di Trubus, jadi yang dimakan oleh kalong. Yang dimakan oleh kalong itu dia hanya musilagenya atau daging buahnya ya. Bijinya itu nggak dimakan. Jadi nggak melalui proses fermentasi di perut. Kalongnya enggak sebenarnya. Dia hanya memakan kulitnya merah sama itu dagingnya. Nah, bijinya itu dijatuhin. Nah, istimewanya itu mungkin kalau menurut beberapa ahli, jadi karena kalong ini berjalan dan mencari makanan itu dengan sonar ya. Sonar. Jadi dia akan lebih tahu mana biji yang paling padat, yang paling bagus, dan mana yang jelek. Iya. Jadi kalau yang saya alami, biji kopi dari kalong itu lebih bagus daripada biji kopi dari luwak. Karena luwak dia memakan yang matang. Kalau kalong dia memilih buah yang benar-benar super gitu. Udah matang, padat kayak gitu. Dia tahu. Yang saya alami dulu yang sering saya roasting ya, dari kopi kalong itu lebih bagus sebenarnya. Dari kualitas biji ya, bukan dari rasa. Kalau dari rasa mungkin ya akan berbeda. Karena apa? Kopi luwak itu melalui fermentasi di dalam ususnya, di dalam lambungnya. Nah, kalau kopi kalong ini fermentasinya sedikit. Dari ya karena dimakan mungkin kena air liurnya, terus bakteri ini bisa menyebabkan proses fermentasi. Jadi difermentasi oleh air liur bakteri. Air liur dari kalong tersebut. Tapi bebas corona, Pak. Kalong di kita itu bebas corona, nggak ada. Bersih ya. Kayak gitu sih. Buat ini nih yang terakhir nih, kalau teman-teman mau mesen kopi Karawang ke Aang, itu gimana caranya, Ang? Kalau untuk sekarang saya sih baru melayani beberapa kedai ya. Iya. Karena untuk sekarang ini produksi kita belum stabil lah gitu ya. Kalau kita mau pesen ya bisa online via WA di 0812 8280 5368 atau bisa DM di Sobandi Aang ya, di Sobandi Aang Instagram. Atau kalau di Facebook kita ada fanpage-nya Warung Kopi Kuta. Bisa di like lah Warung Kopi Kutanya, atau di Facebook pribadi saya Aang Sobandi. Kayak gitu. Nah, itu cara teman-teman kalau mau bisa tanya-tanya, sharing, main di sini bisa lah. Main di sini. Alamatnya di Dusun Dusun Jati, RT 1 RW 1, Desa Marga Mulya, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Karawang. Nah, Jati Kidul.
Di sini tuh di belakang rumah tempat kita ngobrol itu adalah tempat Aang memproses, mengolah semua kopi-kopi yang ada, hampir ya. Dari apa aja yang dilakuin di belakang rumah ini? Ini semacam workshop mungkin ya. Iya. Kecil-kecilan sih sebenarnya. Ya di sini sih rencananya tempat kerja saya lah di rumah. Apalagi sekarang musimnya work from home. Iya. Karena kalau saya dari dulu ya udah kerja di rumah. Kerjanya di sini gitu. Di sini kita dari mulai ceri kita jemur, pasca panen kita proses natural, ada dibikin kaskara ya, teh dari kulit kopi di sini juga. Terus kita roasting di sini, kita packing juga di sini sampai penyeduhan. Rencana ini nanti kita bikin kedai kecil-kecilan lah. Kita buka GoFood nanti. Semuanya dilakuin di belakang rumah Aang Sobandi. Nah, buat teman-teman yang mau belajar lebih dalam, tinggal kontak aja tadi nomor-nomor yang Aang sebutin buat lebih jelasnya. Jangan belajar lah, sharing aja. Iya, sharing lah. Sama-sama lah. Saya Cuma juga baru sih. Istilah aja itu mah, padahal mah. Soalnya Aang nggak pelit ilmu ya Ang ya. Saya juga gratis sebenarnya, dapat ilmunya gratis dengan pengalaman, jalan-jalan, sharing, ngobrol bareng dengan petani, dengan ahli-ahli kopi gitu. Emang selama ini ya paling biaya rokok aja sama bensin. Rokok, bensin, kopi mah nggak usah, bakakak. Nah, jeng nasi kuning dibawa ke sini. Enggak bercanda gitu mah. Bebas ya di sini ya. Kalau mau sharing-sharing kopi Karawang asli ya boleh lah. Ya udah, segitu dulu ngobrol-ngobrol hari ini karena udah mau maghrib nih sebenarnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.